Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'da amma ba'd. Ya ayyuhat tullab a'azzani a'azzakumullah subahul khair. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum bi'abri internet. Asallahu ayyusahilakum jami'an. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran muthala'ah dengan memakai kitab yaitu Tajdidul Iman. Kita telah sampai pembahasan yang mana yang melemahkan atau mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran sebelumnya, di antara yang mengurangi atau melemahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu al-jahl, yaitu kebodohan, yang mana lawan katanya adalah berilmu. Kemudian selanjutnya adalah al-ghaflah, yaitu lalai. Kemudian yang mengurangi keimanan atau melemahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah al-i'rad. Al-i'rad artinya yaitu berpaling atau menjauh, berpaling dari kebaikan, ya, menjauh dari kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala ta'ala, wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa, ya, orang yang lebih zalim, dan siapakah orang yang lebih zalim dari orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling atau menjauh darinya. Inna, sesungguhnya kami, minal mujrimina, orang-orang yang jahat, muntakimun, menyiksa mereka. Fal-i'radu amma amarallahu subhanahu wa ta'ala bihi min sifatil mujrimin. Fal-i'rad, menjauh atau berpaling tentang apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya merupakan adalah sifatnya orang-orang yang jahat. Alladzina yantakimullah minhum. Yang mana orang-orang yang jahat tersebut, ya, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yanbaghi lil 'abdin indama yasma'u kalam Allah azza wa jalla. Dan tidaklah sepantasnya bagi seorang hamba ketika mendengarkan kalam, yaitu firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala, au yasma' haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu'rad anhu, atau mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia menjauh atau berpaling darinya. Bal al-wajibu ayyuqbila ala ta'atihi wa imtithalihi wa ittiba'ihi. Akan tetapi dia harus wajib menerima, kemudian taat dan melaksanakan apa perintahnya, dan mengikuti apa perintahnya tersebut. Jadi kita sebagai seorang mukmin, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, maka kita harus taat. Kemudian mengikuti apa perintahnya tersebut.
dan kita jangan sampai berpaling ya dari perintah tersebut. Apabila berpaling maka termasuk orang-orang yang jahat dan Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya. Kemudian selanjutnya Syekh mengatakan wasahha an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya geser dulu. Wasahha an Abi Waqid Al-Laits radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalis fil masjid wan nasu ma'ahu id aqbala thalatha nafaran fa aqbala ithnan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun qala fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma faru'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Baik. Wasahha, sungguh benar dari Abi Waqid Al-Laits, semoga Allah meridhoinya, atau mungkin maaf, wasahha dibenarkan dari Abi Waqid Al-Laits, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kan bainama huwa jalis fil masjid, ketika beliau duduk di dalam masjid. Maksudnya duduk di sini yaitu mengadakan sebuah halaqah atau sebuah taklim. Wan nasu ma'ahu, maksudnya orang-orang bersamanya di sini adalah para sahabat bersamanya. Id aqbala thalathah nafar, tiba-tiba telah datang tiga orang. Fa aqbala ithnan ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid. Dua orang itu menemui atau menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa dhahaba wahid, salah satunya itu pergi, ya kan, masukkan tiga orang, yang duanya menemui Rasulullah atau mendatangi majelisnya Rasulullah, kemudian yang satunya itu tiba-tiba pergi. Qala, berkata, fawaqafa ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang itu ya kan ikut duduk ya atau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, maksudnya dari kedua orang yang menemui Rasulullah itu, yang ikut majelisnya Rasulullah itu, faro'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Dia melihat ya ada tempat halaqah yang kosong, ya. Fajalasa fiha, kemudian dia duduk di dalam halaqah tersebut. Wa amal akhar, adapun yang lainnya, fajalasa khalfahum, kemudian salah satu dari orang tersebut duduk di belakang mereka, ya. Wa amma ats-tsalits, adapun orang yang ketiga, fa'adbara zahiban, dia mundur, maksudnya apa? Mundur di sini pulang, zahiban, dan dia pergi. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika selesai dari majelisnya atau setelah selesai Rasulullah memberikan mungkin nasihat kepada para sahabat yang lain, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum anin nafari thalathah, tidaklah aku kabarkan kepada kalian, atau maukah aku kabarkan kepada kalian tentang tiga orang, ya, tiga orang yang datang tadi. Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahullah, adapun yang salah satu dari mereka, dia memuliakan Allah, fa'awahullah, kemudian Allah memuliakan orang tersebut. Wa amal akhar, adapun yang lainnya, maksudnya yang kedua, fastahya Allah minhu, ya kan? Adapun yang kedua, maksudnya yang lainnya, dia itu malu, ya. Kemudian Allah
malu darinya juga. Wa ammal akhar, adapun yang lainnya, maksudnya yang ketiga, fa'aradallahu anhu. Dia telah menjauh. Ya, menjauh di sini dia mundur pulang, ya. Kemudian dia berpaling, fa'aradallahu anhu. Kemudian Allah berpaling darinya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, orang yang ketiga itu tadi dia berpaling menjauh dari taklim atau nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak boleh menjauh atau berpaling dari sebuah kebenaran, ya. Apalagi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Qur'an atau mungkin dalam hadis Rasulullah bersabda, maka tatkala kita mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan Al-Hadis, maka kita tadabburi, kita pahami, kita hayati, dan janganlah kita malah menjauh. Apalagi di zaman sekarang ini, yang mana di sini ada suatu mungkin kalamullah, seruan mungkin murotal Al-Quran, sampingnya adalah sebuah musik, maka biasanya orang lebih senang mencintai mendengarkan musiknya daripada kalamullah. Ya, oleh sebab itu maka jangan sampai kita dianggap orang yang menjauh, orang yang berpaling dari yaitu kalamullah, khususnya dari kebenaran ini. Ya, hati-hati. Ya, apalagi kadang ada orang itu menyalakan murotal MP3 di dalam masjid, kemudian setelah itu pakai toa yang besar, seluruh bahkan kaum muslimin yang di luar mendengarkan, dan bahkan bisa berkilo-kilometer. Tatkala ada suara murotal, ada yang sebagian lagi di kamar mandi, ada yang sebagian lagi ibu-ibu masak, ada yang sebagian lagi beraktivitas, ya, maka mereka harus wajib mendengarkan. Oleh sebab itu, maka janganlah kita mendengarkan yaitu MP3 atau murotal dengan cara suara umum. Ya, suara pribadi saja di rumah kita dengarkan dan lain sebagainya. Ya, hati-hati. Berarti tatkala kalian menyalakan MP3 murotal di masjid itu berarti seluruh penduduk yang dengar itu harus mendengarkan. Tatkala dia beraktivitas maka dia dosa. Padahal dia tidak tahu dan mana dia lagi beraktivitas yang lainnya juga. Berarti kesalahan pada kita. Kita menanggung dosa yang mana mereka seharusnya mendengarkan dan dia tidak mendengarkan MP3 murotal karena apa? Karena dia beraktivitas. Nah, sebaiknya kalau antum menjadi seorang takmir masjid, janganlah didengarkan di luar. Minimalnya di lingkungan di masjid saja. Jadi semacam itu. Dan itu pun kalau didengarkan. Karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dan perhatikan. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmatnya. Jadi semacam itu. Kemudian selanjutnya, di antara yang melemahkan keimanan kita yaitu an-nisyan, yaitu artinya apa? Lupa. Fa'idha nasiyal abdu ma umira bihi dha'ufa imanuhu. Wa nisyan naw'an. Apabila seseorang hamba, ya kan, dia melupakan apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya, dha'ufa imanahu, maka telah lemah, ya, telah lemah yaitu keimanan mereka. Wa nisyan naw'an, dan lupa itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, nisyanu la yu'daru fihil insan, yang mana lupa manusia tidak punya udur di dalamnya, ya, yaitu apa? Wa huwa ma kana asluhu an ta'ammudin minhu, yang mana pada diri keadaannya itu secara hukum asalnya dia menyengaja, ya, tidak mempunyai alasan tertentu, ya, lupanya tersebut. Jadi dia menyengaja yaitu lupa. Wa min hadzan nau', dan dari model orang semacam ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, dan janganlah keadaan kalian itu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fa ansahum, maka Allah akan
mereka, anfusahum, diri mereka. Jadi kita jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melupakan Allah dengan cara sengaja. Apabila kita melupakan dengan cara sengaja, maka Allah juga akan melupakan mereka yang mana telah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini firman Allah nih. Kemudian selanjutnya, wa nau'un yuqdaru fihil insan, yaitu model selanjutnya adalah manusia yang punya udzur di dalamnya. Maksudnya apa? Wa huwa ma lam yakun anta amudin minhu. Dan orang itu yang mana keadaannya tidak sengaja, ya, dari lupa tersebut. Maksudnya dia lupa tapi tidak sengaja begitu. Benar-benar yaitu fitrahnya manusia yaitu imang lupa dan salah. Tapi dia tidak sengaja. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabbku, janganlah engkau siksa kami jika kami lupa dan kami berbuat salah. Nah, di sini mempertanda bahwa kata jika di sini itu tidak sengaja, ya, tidak sengaja. Adapun yang sengaja, ya, itu maka Allah tidak akan mengampuninya dan Allah akan memberikan azab kepadanya, ya. Kemudian wa qad jaa fil hadithi annallaha ta'ala, telah ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad fa'altu. Allah mengatakan qad fa'altu, saya berbuat atau saya lakukan. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni yang mana orang-orang yang pelupanya itu tanpa disengaja. Emang dari kesalahan sebagai fitrahnya manusia. Manusia dalam bahasa namanya al-insan, dari kata nasya, ya, yang mana artinya lupa. Makanya fitrahnya manusia itu adalah lupa, ya. Jadi semacam itu. Kalau dengan cara sengaja, maka Allah tidak akan mengampuni, ya. Dan bahkan Allah melarangnya, janganlah kalian itu berkeadaan seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan mereka, melupakan diri mereka. Adapun kalau tidak sengaja, maka Allah akan mengatakan qad fa'altu, ya, saya lakukan. Maksudnya saya lakukan di sini Allah akan mengampuninya. Allah akan melakukan perbuatan yang mana agar hambanya diampuni. Mungkin gitu aja anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, menambahkan keilmuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala biar tahu dan kita bisa menjauhi hal-hal yang mana yang penyebab mengurangi keimanan dan melemahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayya nahtatim bi qira'atid du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.